Hai, Assalamualaikum Sobat Endo. Ketemu lagi dengan saya Maya Kusumawati di Endotalk, Educate, Explore, and Empower. Ruang bincang hangat seputar hormon, metabolisme, dan diabetes. Pernah nggak sih Sobat Endo yang punya asma atau badannya lagi pegel-pegel datang ke toko obat tahu-tahu ada yang nawarin, "Mbak, ada nih obat dewa, katanya obat buat segala obat." Tahu-tahu, mukanya bulet, tahu-tahu kok ada lemak di belakang leher, perut buncit, kakinya tapi kecil. Jangan-jangan itu yang namanya kusing. Pernah dengar nggak apa itu kusing? Kalau belum atau pengen tahu lebih dalam, yuk Endotalk kali ini mengundang narasumber yang luar biasa hebat. Ada guru saya dari Perkeni Jakarta, juga sekjen dari Perkeni telah hadir Dr. Tri Juli Tarigan SPPD KND. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, apa kabar Ah, Mbak Maya? Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah sehat terus dok. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat banget, Tadi, alhamdulillah. alhamdulillah. Tadi habis webinar ya dok ya? Iya Mbak Maya, ini teman-teman kebetulan dalam rangka Cushing Awareness Month ini kita buat webinar tentang topik adrenal, yaitu khusus tentang sindrom Cushing namanya. Sindrom Cushing mungkin masyarakat jarang ya mendengar sindrom Cushing. Pas banget nih buat sobat Endo nanti ya, Dokter TJ atau nama panggungnya nih Dokter TJ, Dokter TJ kan abangnya Dokter TJ ya Ya, dok ya. TJ Jadi aja beliau biar ini, simpel. iya, beliau ini dokter andalannya penyakit yang aneh-aneh di Perkeni. Jadi kalau saya belajar banyak dari beliau. Mau tahu nggak apa itu adrenal? Yuk kita tanya ya sama Dokter TJ. Dok, apa sih adrenal itu dok? Ya, Fungsinya apa? terima kasih Mbak Maya, teman-teman, sahabat, teman-teman relasi Perkeni, kita kenal ada namanya kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenal, itu nama lainnya ya. Dia disebut sebagai anak ginjal atau kelenjar anak ginjal karena dia memang duduk di atas kedua ginjal kita. Kecil sebenarnya, ukurannya tidak terlalu besar, sekitar 5 kali 3 kali 1 sentimeter. Jadi ya Ingat ya dok. kecil banget. Cuma dia memang punya peran yang sangat vital. Itulah makna dari hormon. Memang hormon itu dia nggak punya jalan tol sendiri, dia nggak punya saluran sendiri, tapi dia bisa kemana-mana dan pengaruhnya vital dan di mana-mana. Jadi kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal kita ini ada dua, anak ginjal kita juga ada dua di kiri kanan, dan dia berlapis-lapis. Ya, jadi lapis yang luar yang kita sebut sebagai korteks itu minimal ada 3 lapis yang namanya zona glomerulosa itu menghasilkan hormon aldosteron. Nah, zona fasciculata itu menghasilkan hormon kortisol. Nah, kortisol ini penting banget ini teman-teman sekalian ya. Nanti yang sedang kita tekuni dan kita bincangkan dengan Dokter Maya. Kemudian zona reticularis yang menghasilkan hormon androgen adrenal. Itu bagian luar, namanya korteks. Yang bagian dalam itu juga yang disebut sebagai medula, kita menghasilkan hormon katekolamin. Itu jenis-jenisnya atau populasinya itu beragam, ya, yang menghasilkan adrenalin atau noradrenalin. Nah, sebenarnya adrenal kita ini
banyak fungsinya, masing-masing hormon itu punya fungsi yang beragam. Tapi kalau kita mengkerucut bincang-bincang malam ini tentang kortisol, maka sebenarnya hormon kortisol itu adalah hormon kehidupan yang penting sekali pada kondisi stres. Jadi stres kita, hormon kortisol itu akan meningkat kalau kita dalam kondisi stres. Stres dalam arti umum, jadi stres karena physically, stres karena psikologi, stres karena pikiran yang berlebihan, stres karena anxiety, stres karena misalkan kita mengalami kecelakaan, ada physical trauma, stres karena kita ada kena luka bakar, stres macam-macam, itu biasanya hormon kortisol akan meningkat untuk merespon ya stres yang dialami tubuh tetap dalam kondisi yang bisa tubuh atasi dan tubuh kita bisa kontrol semuanya agar tetap dalam kondisi yang normal. Kira-kira begitu penjelasan tentang kelenjar adrenal, dokter. Kecil-kecil nggak cabai rawit ya Dok, dan nggak segede cabai ya Dok, 5 senti aja, tapi rupanya pengaruhnya banyak banget ya Dok ya. Jadi balik lagi adrenal itu Sobat Endo cuman 5 senti ukurannya. Ada di atas ginjal, salah satu fungsinya menghasilkan yang disebutnya hormon stres. Nah tapi Dokter Kigle, stres itu kan kita selama hidup akan stres nih Dok. Betul, betul. Nah, gimana nih si hormon ini, si hormon yang disebut kortisol itu, kapan dia sebetulnya jadi temen, kapan si hormon stres ini jadi musuh nih Dok? Iya, betul. Jadi memang tubuh kita itu selalu membutuhkan kondisi yang pertengahan. Pertengahan atau keseimbangan atau tawazun lah gitu ya. Jadi tidak boleh dia produksinya berlebihan, tidak boleh juga produksinya kekurangan ya. Saya sebutkan tadi kalau kita kekurangan hormon kortisol itu membahayakan karena tensinya bisa drop, gulanya bisa drop ya. Kemudian garam dalam tubuh bisa drop ya, bisa membahayakan, bisa nggak sadar. Tapi kalau dia berlebihan juga membahayakan, tensinya bisa naik, kaliumnya bisa rendah, badannya bisa jadi bengkak, kemudian macam-macam lah ya kalau kita kelebihan hormon kortisol. Jadi selagi dia naik turun dalam range homeostasis, range yang cocok untuk kebutuhan tubuh, tidak berlebihan, tidak kekurangan, maka dia akan tetap dalam batas normal. Jadi memang naturalnya hormon kortisol itu naik turun, tidak flat begitu. Dia memiliki irama sirkadian tertentu. Biasanya pagi-pagi sekitar jam 7 sampai jam 9 itu puncak-puncaknya kadarnya. Kemudian malam jam 11 malam, jam 12 itu itu titik-titik terendahnya gitu. Titik terendahnya. Jadi dalam keseharian 24 jam dia naik turun, nature-nya tadi irama sirkadian seperti yang saya sebutkan, naik turunnya itu tergantung dari dinamika kehidupan. Tergantung dari apa yang dialami tubuh. Stres, kemudian rangsangan, kemudian stimulasi yang dialami tubuh, dia akan naik turun, tapi naik turunnya itu selalu dalam range normal, sehingga tidak kita sebut sebagai hiperkortisol, tidak juga kita sebut sebagai hipokortisol. Itu yang membahayakan tentunya. Jadi Sobat Endo kembali lagi nih kita belajar. Kortisol itu ada jam di dalam tubuhnya. Tadi pagi paling tinggi, malam lebih rendah. Makanya kita jadi terjaga ya Dok ya. Ya, Untuk sip. tetap terjaga. Artinya Tuhan itu maha besar. Bayangkan, jangan sampai tubuh kita terlalu stres. Tapi jangan juga semuanya serba slow. Supaya apa? Tubuhnya dalam kondisi normal. Ada batas bawah, ada batas tinggi. Kata dokter tadi, jangan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Karena bisa bahaya. Nah bahaya ini apa nih Dok? Kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi nih Dok? Ya, kalau konteksnya kusi yang terlalu tinggi, ya terlalu tinggi itu artinya
hormon kortisolnya terlalu tinggi bisa karena sebab macam-macam. Karena dia makan obat-obatan yang mengandung steroid atau mengandung semacam kortisol. Kortisol itu kan masuk golongan besarnya steroid ya. Kita bilang steroid, hormon steroid. Nah, salah satu bentuknya adalah kortisol yang diproduksi secara natural dalam tubuh kita. Tapi kalau kita memakan hormon steroid yang sintetik, yang kita makan dalam bentuk pil atau dalam bentuk sediaan-sediaan lain, maka itu juga akan bisa meningkat kadarnya dalam tubuh kita. Nah, apa akibatnya kalau seseorang mengalami kelebihan hormon kortisol? Baik itu memang dia makan pil, obat, atau sesuatu yang mengandung kortisol, atau memang tubuhnya berproduksi berlebihan. Yang kita sebut sebagai Cushing syndrome tadi itu, sindrom Cushing. Nah, akibat buruknya itu bermacam-macam, ya. Jadi bisa kalau dia kelebihan hormon kortisol itu jiwanya bisa tidak stabil, bisa cemasan, bisa mengalami insomnia, ya. Kemudian bahkan dia mengalami halusinasi seperti orang yang sakit jiwa, macam-macam. Kemudian di matanya bisa mengalami katarak ini, kemudian mukanya bisa jadi bengkak, kemudian tulangnya jadi keropos, kemudian dia berat badannya naik, terutama mengalami yang disebut sebagai obesitas sentral. Kemudian kulitnya bisa ada gurat-gurat, bisa lebam-lebam spontan tanpa ada trauma, tensinya bisa naik, gulanya bisa naik, kaliumnya bisa turun, ya. Kemudian dia bisa mengalami gampang serangan stroke, serangan jantung, gampang kena infeksi, kakinya bengkak, macam-macam lah pokoknya kalau seseorang itu mengalami kelebihan hormon kortisol, baik dari dalam tubuh sendiri, kelebihan karena misalkan kelebihan atau kelainan di organ tadi, ke organ adrenalnya, atau di organ-organ yang lain, atau dia mengkonsumsi secara rutin, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, atau karena abuse, karena dia merasa, wah ini pil ini enak kalau saya pegal linu capek, kemudian mengkonsumsi pil seperti tadi yang Dokter Maya sampaikan di pembukaan, jadi seger lagi, bangun lagi gitu. Tapi canduan, akhirnya tubuhnya lama-lama mengalami tadi gambaran yang disebut sebagai sindrom Cushing atau Cushing appearance itu tadi yang gambarannya bisa muncul dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sebaliknya juga kalau kita kekurangan hormon kortisol, misalkan pabrik kortisolnya di adrenal, itu dia mengalami kerusakan yang hebat, ya. Misalkan seperti penyakit Addison namanya, penyakit Addison. Karena autoimun misalkan, atau karena TBC adrenal, atau karena ada tumor, produksi kortisolnya sangat rendah. Nah, dia akan mengalami tadi gejala-gejala yang mirip berlawanan dengan kalau kelebihan kortisol. Biasanya berat badannya jadi turun, gampang mual muntah, ya. Tensinya sering turun, natriumnya rendah, kaliumnya tinggi, badannya mengalami kehitaman terutama di mukosa atau di mulutnya dan di ujung-ujung ekstremitasnya dan macam-macam. Ya, itu kalau dia kekurangan kortisol. Jadi nggak boleh kelebihan, tapi juga nggak boleh kekurangan. Harus sedang-sedang saja. Gitu, Dokter Maya. Serem ya Dok ya, kalau kita mendengarkan Cushing ya Dok, atau tadi yang dibilang Addison. Jadi balik lagi Sobat Endo, jangan sampai berlebihan terutama kalau disebabkan kitanya abuse atau zolim sama diri sendiri akibat dikonsumsi obat dengan tidak bijak. Gitu ya Dok, Ya, kira-kira ya Dok ya. betul. Dok, dari yang tadi dokter sampaikan antara penyebab dari luar atau eksogen akibat konsumsi dengan penyebab dari gangguan endokrin dari adrenalnya itu sendiri, yang paling banyak di masyarakat tuh yang mana nih, Dok? Iya, jadi yang paling banyak adalah sindrom Cushing karena mengkonsumsi obat atau semacam obat atau bentuk puyer
atau sediaan-sediaan lain dari luar tubuh untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, contoh, seseorang punya penyakit autoimun tertentu, dia harus dapat obat yang mengandung kortikosteroid dosis tinggi dan jangka panjang. Ya, maka dia akan mengalami tadi badannya akan berubah, bengkak dan sebagainya. Tapi kalau itu kan sengaja dan di bawah pengawasan dokter dan satu saat dia akan diturunkan secara gradual dengan cara-cara yang benar. Tapi yang lebih berbahaya, teman-teman sobat Kenny ini, kalau ada seseorang dia tahu dia beli sendiri, ya, misalkan dexamethasone atau prednison atau metilprednisolon yang dia beli sendiri di warung atau di toko obat, terus dia dikonsumsi. Ya, awalnya satu, enak badannya, fit, ya. Kemudian nggak cukup satu kok, jadi kalau dia nggak makan, lemes, nggak bertenaga, tambah 2 pil, tambah 3 pil, ya. Akhirnya lama-kelamaan karena konsumsi jangka panjang dan dosisnya juga tinggi, suprafisiologis kita bilang, akhirnya timbullah tadi gejala-gejala sindrom Cushing eksogen yang karena konsumsi bahan-bahan yang mengandung steroid tadi yang dipergunakan secara tidak benar dan tidak dengan pengawasan dokter, akhirnya mengalami tadi gejala-gejala Cushing sampai dia bisa patah tulang belakang, macam-macam deh itu kalau Cushing. Itu lebih banyak porsinya di masyarakat kita. Karena di tempat kita, di negara kita ini sungguh sangat mudah mendapatkan obat yang seharusnya dengan resep dokter, tetapi didapatkan dengan membeli sendiri saja. Nah, inilah risiko kalau mengkonsumsi obat atau semacam obat dalam jangka panjang, jumlah dosisnya tinggi, sehingga memberikan efek samping ya yang tidak diinginkan. Jadi steroid itu betul-betul harus diawasi penggunaannya. Nggak boleh inisiatif sendiri, main feeling sendiri, nggak boleh konsumsi sendiri, dan seterusnya. Itu yang paling banyak sebab dari Cushing syndrome yang kita sebut sebagai sindrom Cushing yang eksogen karena mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung steroid atau semacam steroid dalam beragam bentuk, dengan dosis yang suprafisiologis, dengan jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari 3 minggu, bahkan lebih dari 3 bulan. Nah, yang lain adalah kalau adrenalnya tadi berlebihan memproduksi hormon kortisol karena sebab-sebab ada kelainan dalam tubuh. Jadi biasanya sebabnya bisa karena dari hipofisis yang kita sebut sebagai pituitary Cushing. Jadi kelebihan hormon ACTH. Hormon ACTH adalah hormon yang mengontrol adrenal kita, terutama tadi zona fasciculata. Jadi kalau ada tumor jinak di hipofisisnya memproduksi berlebihan ACTH, maka adrenalnya tadi akan memproduksi kortisol berlebihan juga. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau ada tumor-tumor lain di hipofisis, misalkan di paru, di mediastinum, atau di thymus, atau di tempat-tempat yang lain yang memproduksi ACTH di luar pabrik alaminya, yaitu di hipofisis, dia memproduksi ACTH secara berlebihan. Juga ACTH-nya yang berlebihan tadi yang diproduksi di luar hipofisis akan merangsang adrenalnya untuk berproduksi berlebihan. Itu yang kita sebut sebagai Cushing ectopic. Yang ketiga adalah kalau memang adrenalnya secara otonom memproduksi sendiri kortisolnya tanpa ada rangsangan dari ACTH dimanapun, dari sumber manapun, tapi dia jalan sendiri, berlebihan sendiri, otonom. Ya, itulah yang kita sebut sebagai adrenal Cushing atau ACTH independent Cushing. Nah, inilah yang ketiga inilah yang banyak menyebabkan yang kita sebut sindrom Cushing yang endogen, ya. Nah, ini juga harus waspada, teman-teman. Jadi Cushing endogen ini biasanya pasiennya tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun yang mengandung steroid,
tapi kok berat badannya cepat naik, berat badannya cepat naik, kemudian mukanya jadi bulet, jerawatan, rambutnya jadi tipis, kadang cenderung rontok, kemudian ada punuk di belakangnya, ada, tumpukan lemak di daerah leher, sekitar lehernya, perutnya makin besar, ada gurat-guratan, kemudian tadi ada, kulitnya menipis, ada lebam spontan, kakinya bengkak, tensinya naik, gulanya naik, kaliumnya turun. Nah, teman-teman harus cari tahu itu ke dokter. Maka saya kira-kira mengalami apa yang disebut sebagai sindrom pusing. Nanti dokternya akan menjalani serangkaian pemeriksaan dari pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai pemeriksaan lab, sampai kalau perlu pemeriksaan imaging yang tertentu. Sehingga sampai pada satu kesimpulan di mana ini produksi yang berlebihannya. Dan disitulah nanti di-approach dengan baik tentunya. Kira-kira gitu Dokter Maya. Panjang ya dok ya proses mendiagnosa. Tapi balik lagi Sobat Endo, ternyata kata dokter TJ paling banyak penyebabnya adalah karena kita mengkonsumsi dengan tidak bijak obat-obatan yang notabene adalah obat dewa katanya. Jadi yuk Sobat Endo mulai sekarang coba cek lagi obat-obatannya. Ada nggak tadi yang dibilang dokter TJ mengandung steroid? Kalau ada obat-obatan apapun lebih baik konsultasi dengan dokter. Bener nggak sobat yang diambil? Jadi bijaklah sayangi tubuh kita dengan bertanya kepada dokter tentang obat yang kita konsumsi. Gitu ya dok ya? Ya, setuju, akur. Dok tadi ini panjang banget proses pengelolaannya ya dok ya. Apakah ini pemeriksaannya seperti apa atau apakah memang butuh tim yang cukup banyak dok untuk mengelola pasien dengan Cushing seperti ini dok? Sebenarnya teman-teman sekalian, itu pengenalan diri sindrom pusing itu sudah diajarkan dari level dokter umum, ya. Jadi kalau ada kecurigaan sindrom pusing, ya biasanya dokter umum akan mengenali ini sindrom pusing, kemudian akan merujuknya ke penyakit dalam, kemudian penyakit dalam biasanya akan merujuk ke subspesialis endokrin. Nah, disitulah biasanya dipilih pembuktian laboratorium ya untuk memastikan bahwa memang betul ini ada kelebihan hormon kortisol ya, karena pemeriksaan-pemeriksaannya tertentu untuk pembuktian apakah memang ini ada kelebihan hormon kortisol. Kita tidak menggunakan pemeriksaan kortisol sewaktu atau random kortisol untuk pembuktian hiperkortisolisme atau kelebihan hormon kortisol ini ya. Jadi teman-teman, kalau sudah ada gejala seperti yang tadi itu, atau kadang-kadang kalau level internis harusnya deteksi dininya bisa lebih baik. Kita harus curiga misalkan kalau ada kenaikan berat badan yang cepat, gulanya kok dia diabetes, gulanya enggak terkontrol, tensinya juga sulit terkontrol gitu ya. Nah teman-teman juga harus untuk gejala-gejala seperti itu, teman-teman sebaiknya juga pikirkan kemungkinan dia tadi mengalami sindrom Cushing yang bersamaan dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Nah, biasanya nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan darah, beberapa jenis pemeriksaan darah, kalau perlu pemeriksaan dari niur, bisa juga yang diambil malam hari, atau juga bisa diperiksakan dari urin tampung 24 jam, kemudian diperiksakan kadar kortisol bebasnya. Jadi macam-macam pemeriksaan. Nanti dokternya, percayakan sama dokternya, nanti dokternya akan memilihkan yang sesuai untuk masing-masing pasien, gitu ya. Nah, setelah pemeriksaan itu baru nanti dicari ini kira-kira penyebabnya dari mana. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, pemeriksaan-pemeriksaan darah itu tentu adalah untuk Cushing yang endogen, yang sebabnya karena ada tumor, ada sesuatu yang berproduksi berlebihan. Nanti kalau Cushing yang endoeksogen yang karena makan steroid itu lain lagi cara pembuktiannya teman-teman ya. Nanti dokternya akan memilihkan yang sesuai cara-cara pemeriksaannya gitu Dokter Maya.
Jadi balik lagi Sobat Endo, sebaiknya bijaklah dalam mengkonsumsi obat. Kalau ada kelainan dari mulai dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, atau endokrinologis itu siap membantu Sobat Endo. Jadi balik lagi buat Sobat Endo yang ingin tahu siapa sih dokter endokrin sekitar Sobat Endo, boleh nanti hubungi website, lihat di website Perkemi itu ada sebaran dokter endokrin di seluruh Indonesia. Tapi balik lagi, apapun kondisinya, apapun keluhannya, ketemu saja dulu dengan dokter. Dokternya akan mengkonsulkan bila sudah perlu untuk tindakan lebih lanjut. Gitu ya Dokter KJ ya. Iya, betul. Dok, Betul sekali. tip nih dok. Pesan untuk masyarakat agar lebih aware terhadap tanda pusing nih dok. Sama juga untuk pesan tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan apa harapan dokter terhadap peringatan pusing awareness month ini dok. Ya, teman-teman sekalian, kalau di luar dalam artian di negara-negara tetangga, negara maju, ya, mereka itu bisa mendiagnosis ya penyakit pusing atau sindrom pusing ini lebih dini. Jadi artinya belum terjadi patah tulang, belum terjadi gula darah yang tinggi yang berkepanjangan, tensinya belum terjadi menaik yang susah dikontrol, butuh 3 4 obat ya, tapi lebih dini mereka. Jadi teman-teman, untuk tenaga kesehatan, pesan untuk tenaga kesehatan, coba pikirkan kemungkinan sindrom pusing ya, kalau tadi ada gejala-gejala yang saya sebutkan yang sebagiannya sudah muncul ya, kemudian juga dia misalkan kalau dia diabetes susah dikontrol, kalau dia hipertensi susah dikendalikan, kaliumnya, elektrolitnya ada kelainan. Nah, itu pikirkan secara dini untuk tenaga kesehatan dan segera merujuk ya, jangan terlambat. Sering sekali yang sampai ke kita itu sudah bertahun-tahun berputar-putar ke dokter, nggak ketemu-ketemu diagnosisnya gitu ya, sehingga nggak sampai ke fase manajemen. Akhirnya pasiennya mengalami infeksi berat misalkan ya, mengalami patah tulang, mengalami stroke ya, mengalami ada bekuan darah, trombosis ya. Nah, itu adalah komplikasi pusing kalau, tidak terdiagnosis. Ini untuk teman-teman dokter. Nah, untuk masyarakat ya, janganlah seperti tadi pesannya Dokter Maya, jangan mengkonsumsi obat sembarangan. Apalagi tadi yang disebut sebagai obat dewa. Obat dewa itu banyak digunakan untuk macam-macam penyakit, batuk pilek dikit aja ringan pakai steroid gitu misalkan. Kemudian apa-apa pakai steroid, apa-apa pakai steroid berkepanjangan ya, enak. Terus akhirnya beli sendiri beli sendiri beli sendiri, dipakai jangka panjang. Dosisnya ditambah sendiri ditambah sendiri ditambah sendiri. Korbannya sudah terlalu banyak. Jadi jangan ada lagi korban-korban baru dari penggunaan steroid yang sembarangan tanpa pengawasan dokter ini. Obat itu seperti pedang bermata dua, ya selalu ada maslahatnya, tapi juga selalu ada mudaratnya kalau digunakan secara tidak tepat. Jadi obat-obat seperti steroid itu memang betul-betul harus dalam pengawasan dokter. Dari mulai pengawasan, menghentikan semuanya ada aturan mainnya itu obat-obat yang mengandung steroid itu. Kapan dia boleh diberhentikan tiba-tiba, ya, kapan dia harus diturunkan bertahap, itu semuanya ada aturan mainnya. Dan kalau ada apa-apa kan sekarang kita umumnya masyarakat kita kan sudah anggota BPJS, ya, artinya pemerintah sudah menyediakan harapan baru dengan BPJS itu. Kalau ada hal-hal yang penting, konsultasikan dengan dokternya dengan gunakan BPJS-nya dengan baik gitu ya. Jadi untuk masyarakat luas, hati-hati kemungkinan terjadi sindrom pusing ini yang berbahaya tentunya kalau kita menggunakan obat golongan steroid secara sembrono. Itu mungkin Dokter Maya pesan saya ya. Luar biasa ya dok ya. Terima kasih loh dok. Ini sudah berkenan untuk memberikan
wawasan untuk saya terutama dan Sobat Endo di sini bahwa kita jadi tahu bahwa kusing itu bukan hanya masalah wajah jadi bulat atau lemak di leher belakang, tapi bisa jadi tubuh kita sedang teriak karena kelebihan kortisol. Nah, penyebabnya tadi Dokter DJ udah sampaikan, bisa karena kelenjarnya terlalu aktif, entah karena obat-obatan atau karena penyebab di dalam tubuh kita sendiri. Seperti penyebabnya ada tumor adrenal atau bahkan pengatur adrenal yang ada di sebutnya hipofisis. Balik lagi, ingat Sobat Endo, tubuh itu punya cara bicara, jangan abaikan sinyalnya. Dan buat kamu yang beli obat-obatan dengan bebas atau suplemen yang katanya obat dewa, hati-hati, coba cek ulang. Ada nggak kandungan steroidnya? Dan jadikan juga kita sebagai Sobat Endo yang peduli. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, yuk bagikan ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang memerlukan. Ikuti terus podcast Endotalk karena di setiap episode kami hadir bukan cuma untuk mengedukasi, tapi juga mengeksplorasi dan memberdayakan kamu dalam menjaga kesehatan. Nah, jangan lupa Sobat Endo kalau punya pertanyaan ataupun pengalaman topik seru yang ingin dibahas di podcast kita, tulis di kolom komentar atau ikuti IG dari Pertani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan waspada. Jangan lupa cek tubuhmu, cek obatmu, dan dengar sinyal tubuhmu. Jangan anggap remeh gejala yang kecil karena bisa jadi itu suara tubuh yang minta tolong. Bersama Endotalk, educate, explore, and empower. Bincang hangat seputar hormon, metabolisme, dan diabetes. Santai tapi nancep di otak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.